Kisah Miradi Chekpo dari Benin adalah kisah sukses yang sederhana. Ia belajar bahasa Mandarin karena kecintaannya pada TV Cina, lalu mendapat pekerjaan sebagai penerjemah di perusahaan Cina. Tapi, kisah Chekpo ini hanyalah puncak gunung es. Di balik mimpi individu ini, tersembunyi sebuah strategi besar yang sedang dimainkan oleh Beijing. Cina sedang menggunakan kekuatan lunak, soft power, untuk memperkuat cengkeramannya di seluruh Afrika, mengambil alih dominasi yang dulunya dipegang oleh Amerika Serikat dan Prancis. Sejak 2004, Cina telah berinvestasi besar-besaran melalui Institut Confucius, Confucius Institute, yang kini menawarkan kursus di 49 negara di Afrika. Tujuannya? Bukan sekadar mengajar bahasa. Menurut ilmuwan sosial, Simbarashi Gukurume, salah satu cara utama Cina memperluas kekuatannya di Afrika adalah melalui jalur sosial budaya, khususnya penyebaran pengajaran bahasa Mandarin. Ini adalah investasi jangka panjang yang membuka jalan bagi kepentingan ekonomi. Peluang dan hambatan pasca lulus. Meskipun lembaga ini menawarkan beasiswa besar kepada mahasiswa Afrika untuk belajar bahasa Mandarin, peluang kerja langsung di Cina sangat minim. Sebaliknya, tujuan utama mereka adalah jembatan bahasa. Lulusan menjadi jembatan antara bahasa Mandarin dan bahasa mitra dagang Afrika yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan badan usaha milik pemerintah Cina yang datang untuk proyek infrastruktur, pelabuhan, jalan raya, bandara. Guru lokal, banyak mantan mahasiswa akhirnya menjadi guru bahasa Mandarin sendiri, seperti yang terjadi di Universitas Zimbabwe, di mana staf pengajar Institut Confucius sebagian besar terdiri dari akademisi lokal. Cina dengan cepat membangun pusat pembelajaran bahasa Mandarin. Afrika Selatan kini memiliki 10 Institut Confucius dan dianggap sebagai pusat utama di benua itu. Bahkan negara kecil seperti Lesotho memiliki 2 institut. Para ahli memperingatkan, ada sisi yang lebih jahat dari strategi kekuatan lunak ini. Simbarashi Gukurume menyebut bahwa aktivitas budaya dan proyek pertambangan Cina di Afrika adalah 2 sisi mata uang yang sama. Cina mendapatkan keuntungan yang signifikan dari hal ini, karena sebagian besar lembaga dan kegiatan pertukaran budaya lainnya didasarkan pada perjanjian bilateral antar pemerintah, dan terkadang memberikan akses tak terbatas bagi Cina ke sumber daya Afrika, kata Gukurume. Institut Confucius berulang kali dikritik karena tidak menyembunyikan aspirasinya untuk membantu pemerintah Cina memperkuat pengaruh ekonomi dan politiknya di seluruh benua. Faktanya, cabang-cabang lembaga ini seringkali berlokasi di universitas dan lembaga pendidikan tinggi, mengintegrasikan diri langsung ke dalam sistem pendidikan lokal. Cina kini berinvestasi di berbagai sektor budaya lain, teater, museum, film, media, semua untuk memperkuat pijakan dan membuka pintu bagi sumber daya kritis seperti litium dan kobalt. Cina jelas bukan lagi raksasa yang tidur. Dominasi lama Amerika Serikat dan Prancis di Afrika kini menghadapi saingan yang jauh lebih terencana, yang menggunakan bahasa dan budaya sebagai alas strategis untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik. Kisah Miradi Chekpo mungkin adalah mimpi yang terwujud, tetapi bagi Afrika, ini adalah periode transisi geopolitik yang harus diwaspadai, menerima bantuan dan investasi, tetapi dengan risiko besar penyerahan kedaulatan atas sumber daya vital mereka. Menurut Anda, bagaimana negara-negara Afrika dapat menyeimbangkan penerimaan investasi dan bahasa Mandarin dari Cina, sambil mempertahankan kedaulatan penuh atas sumber daya alam mereka? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar.